Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah amma ba'd. Berjumpa lagi dengan Pak V dalam kisah teladan Islami. Apa kabar Bunda, Ayahanda, dan sahabat teladan semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kembali hadir lagi Pak V untuk menemani Ayah Bunda dan sahabat teladan semua dalam kisah teladan Islami. Nah, pada masa dahulu ada 3 sahabat berjalan bersama-sama melalui jalan panjang yang harus ditempuh. Selama berhari-hari dan satu ketika di dalam perjalanan itu mereka bermalam di sebuah gua. Namun atas izin Allah, sebuah batu yang sangat besar jatuh menutupi pintu gua. Dengan panik, ketiganya mendorong sekuat tenaga. Mendorong sekali lagi, 2 kali, sampai sekuat tenaga, tapi batu tersebut tidak bisa terbuka. Maka salah seorang berkata, kita tidak akan selamat dari sini kecuali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh yang telah kita lakukan. Maka mulailah salah seorang berdoa, ya Allah, dulu hamba mempunyai bapak dan ibu yang sudah tua renta. Hamba sangat sayang dan menghormati mereka sehingga senantiasa keduanya hamba dahulukan dibandingkan keluarga dan anak-anak hamba sendiri. Setiap hari hamba memberi keduanya susu sebelum memberi minum keluarga dan anak-anak hamba. Pada suatu hari karena pekerjaan hamba mencari kayu, hamba pergi terlampau jauh sehingga tidak bisa pulang secepat biasanya. Ayah dan ibu hamba itu sampai tertidur menunggu kedatangan hamba. Sampai di rumah, hamba langsung memerah susu untuk mereka. Tapi keduanya masih tertidur pulas. Rasa sayang di hati hamba membuat hamba segan untuk membangunkan mereka. Namun hamba juga tidak mau melanggar kebiasaan hamba dengan memberi susu lebih dahulu kepada keluarga dan anak-anak hamba. Maka hamba memutuskan untuk tetap menunggu kedua orang tua hamba terbangun. Dengan penuh kasih sayang, hamba tatapi wajah mereka yang tengah tertidur pulas dengan tetap memegang kendi berisi susu hingga fajar mulai menerangi cakrawala. Saat itu anak-anak hamba yang belum makan dari kemarin merintih kelaparan. Mereka merajuk di kaki hamba, meminta susu yang sudah menjadi jatah mereka setiap hari. Namun hamba tetap bergeming sampai akhirnya kedua orang tua hamba bangun dan mereka bisa minum susu yang telah hamba sediakan. Ya Allah, jika menurut-Mu hamba melakukan hal itu demi mengharapkan keridhaan-Mu, maka lepaskanlah kami dari musibah ini. Dan tiba-tiba batu penyumbat gua bergeser, tapi belum cukup untuk ketiganya bisa keluar. Kemudian orang yang kedua juga berdoa, ya Allah, dulu hamba mempunyai saudara sepupu wanita yang cantik rupanya. Tak ada orang yang lebih hamba cintai dari dia. Hamba terus membujuknya supaya ia juga menyayangi hamba. Tapi dia menolak hingga datanglah musim kemarau panjang yang mengakibatkan kehidupan menjadi susah. Saudara sepupu itu datang menemui hamba untuk meminta bantuan. Hamba katakan kepadanya, aku akan memberimu cincin emas
seharga 120 dinar jika engkau mau mencintaiku. Ia tampak ragu, lalu akhirnya mengangguk, walaupun ku tahu itu dilakukannya dengan sangat berat hati. Namun ketika aku menyentuh tangannya, ia berkata, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai sepupuku. Janganlah engkau gunakan cincin ini kecuali sesuai dengan haknya. Mendengar ia berkata begitu, aku terdiam dan kepalaku dipenuhi rasa takut berbuat zalim. Tanpa berkata-kata, ku tinggalkan ia. Sampai kini hamba tetap mencintainya, bahkan lebih besar dari sebelumnya, ya Allah. Namun sejak itu hamba tidak lagi berusaha membujuknya untuk mencintai hamba, dan hamba relakan cincin emas itu hanya untuknya. Ya Allah, jika hamba melakukannya karena mengharap ridho-Mu, maka lepaskanlah kami dari musibah ini. Seketika batu itu bergeser lagi. Tapi belum cukup untuk ketiganya bisa keluar. Maka orang ketigalah yang kini giliran berdoa. Ya Allah, hamba dulu sering menyewa pekerja dan senantiasa memberikan mereka upah yang baik, kecuali seorang dari mereka yang tiba-tiba pergi begitu saja dan hamba tidak tahu kemana perginya. Hamba memutuskan menggunakan upah yang belum diambilnya untuk membeli ternak yang terus berkembang biak menjadi banyak. Nah, satu ketika si pekerja kembali dan berkata kepadaku, wahai hamba Allah, berikan kepadaku upahku, upah kerja yang pernah kulakukan sebelumnya. Hamba menunjukkan semua ternak itu dan berkata, semua unta, sapi, kambing, dan semua pekerja yang ada di sini, itu adalah upah kerjamu. Nah, orang itu berkata heran, wahai hamba Allah, janganlah engkau bergurau kepadaku. Lalu hamba menjawab, aku tidak bergurau. Maka orang itu mengambil semuanya tanpa menyisakan sedikit pun. Ya Allah, jika hamba melakukan semua itu karena mengharap ridho-Mu, lepaskanlah kami dari musibah ini. Nah ya bunda, sahabat telan semua, apa yang terjadi setelah itu? Maka batu yang menyumbat mulut gua terbuka dan akhirnya mereka bertiga keluar dengan selamat. Dapatlah kita mengambil pelajaran dalam kisah ini bahwa keikhlasan menjadi tolak ukur dalam sebuah kebaikan. Orang-orang yang mukhlis adalah orang-orang yang berikhlas. Kebenaran, kebaikan, dan iman seperti kisah tersebut akan menang dengan adanya orang-orang yang ikhlas, yang mau berkorban dan tidak mengambil keuntungan, memberi dan bukan mengambil. Seperti sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah menolong umat ini hanya dengan orang-orang yang lemah di antara mereka, yaitu dengan dakwah, sholat, dan ikhlas mereka. Semoga dengan kisah ini kita dapat berbuat kebaikan dengan penuh keikhlasan. Sekian kisah teladan kita kali ini. Sampai jumpa pada kisah teladan berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.